Ya, selamat sore teman-teman. Selamat datang di Walk the Talk dari Chatterbox. Sore ini Sabtu 10 Agustus 2024 ya. Ini karena saya jaraknya short trip ya. Jadi besar kemungkinan waktunya ini akan pendek. Tapi walaupun pendek, insya Allah ya mudah-mudahan ada manfaatnya. Dikit lah buat kita semua. Saya mau merespon dulu apa yang barusan saya simak dari salah satu tokoh pendebat TikTok dari Kristen ya, Pak F. Kembuan ya, sebut aja namanya begitu, yang mengatakan bahwa orang Kristen di Indonesia tuh harus mencopot nama Allah dan Jesus di dalam Bible dan Gospelnya. Itu sebenarnya saya sangat setuju dengan itu gitu loh. Karena begini, kan saya ini kan berkali-kali mengatakan gini ya, saya tuh sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Yakub Sulistyo yang mengatakan bahwa kalaulah orang Kristen di Indonesia ini berhenti menggunakan kata Allah untuk menyebut Tuhan atau sesembahannya mereka, tapi di satu sisi mereka juga menganggap sosok yang bernama Jesus Christ atau Nabiullah Isa ibnu Maryam alaihissalam, Yesua HaMesiah, Joshua the saved son of Mary gitu ya, bukan Joshua the savior, bukan, tapi Joshua the saved son of Mary, Joshua atau Isa putra Maryam yang diselamatkan, bukan juru selamat ya. Yesua HaMesiah kalau bahasa Ibraninya atau bahasa Aramnya Iso HaMesio gitu ya. Iso HaMesio itu ya, maka perdebatan dan percacimakian, perhujatan antara Islam dan Kristen itu akan berhenti dengan sendirinya gitu loh. Karena kan ini yang menjadi persoalan ya. Dan mereka, umat Kristen itu selalu mengarang bahwa kata Allah itu sudah ada dipakai di Kristen Arab jauh sebelum adanya Islam di Arab. Ya menurut saya itu juga sudah disinggung oleh Profesor Dr. Yakub Sulistyo, tapi disangkal juga oleh mereka karena memang doktrin. Tapi untuk sekarang ya sudahlah, biarkan aja mereka dengan begitu ya. Karena memang pemerintah pun juga gak ada langkah untuk meredam ini gitu loh. Tidak ada langkah serius dan tidak ada langkah apapun untuk meredam ini gitu loh. Paling pemerintah, misalkan Kementerian Agama atau Majelis Ulama Indonesia, paling ujung-ujungnya yang mengatakan ya udahlah, kita nggak usah ikut campur urusan agama orang yang di luar Islam gitu kan, ya kita urus agama kita aja lah gitu kan, dan sebagainya. Betul memang, tapi kan ini mohon maaf gitu ya, adalah aspirasi dari teman-teman Islam yang juga harus didengarkan oleh pemerintah gitu loh. Artinya pemerintah jangan hanya sibuk dengan pembangunan infrastruktur, sibuk dengan pembangunan IKN, sibuk dengan bagi-bagi jabatan, bagi-bagi kue kekuasaan dan sebagainya. Aspirasi seperti ini juga harus didengar ya. Saya mohon maaf gitu ya, apa yang disampaikan teman-teman apologet Islam di media sosial, terutama di TikTok, itu harus juga didengar ya. Andaikanlah umat Kristen di Indonesia ini berani mencopot nama Allah, dan ibaratnya pemerintah pun juga gini ya, menghentikan debat agama, menghentikan caci maki, hujat-hujat antara Islam dan Kristen di media sosial ini pun harus pakai usaha. Nggak bisa hanya dengan kita ya udahlah kita nggak usah aja deh,
kita nggak usah ikut campur, kita toleransi aja. Lah harus ada tindakan. Apa yang dilakukan oleh teman-teman apologet Islam itu juga adalah bentuk pengajaran tentang toleransi, bahwa kamu Kristen, kamu jangan pakai nama Allah gitu loh. Kamu harus bangga dengan bahasa ibumu. Apa bahasa ibu? Bahasa Yunani. Kamu pakai aja nama Theos atau nama Bapa, Pater. Bahasa Yunani kan Pater, gitu kan? Kau pakai aja nama itu. Jangan kau pakai nama Allah, gitu. Atau kamu jangan pakai nama Yahweh atau Yahweh. Karena Yahweh itu adalah nama Tuhan dari orang-orang Judaism atau orang Yudaisme. Nama pribadi lagi, proper name lagi, bukan generic name atau gelar, enggak. Nah, Allah atau Allah itu juga nama pribadi. Betul kayak yang disampaikan Pak Kembuan. Kalau orang Kristen menyebut nama Allah itu berarti lebih baik mereka meninggalkan Kristen, mereka lebih baik masuk masjid. Bener, ya kan? Masuk masjid aja gitu. Ya, yang disampaikan Pak Kembuan itu ada benarnya juga gitu lah. Ada benarnya juga. Jadi mohon maaf gitu ya, nggak bisa dikatakan Pak Kembuan itu sesat atau bagaimana, enggak. Saya nggak setuju itu. Justru hadirnya sosok Pak Kembuan ini makin mencerahkan bahwa harusnya Kristen itu balik lagi ke ajaran jati dirinya, balik lagi ke bahasa ibunya. Mereka sebut sesembahan mereka dengan nama Bapa atau Pater atau Father gitu, ya sudah, pakai aja itu. Jadi jangan mengada-ngada. Maksudnya Pak Kembuan tuh baik gitu, cuman nggak semua orang Kristen kan matured atau dewasa untuk menerima kenyataan itu. Ya sudahlah, untuk sekarang biarkan mereka dengan imannya. Saya yang di luar Kristen juga sebenarnya nggak bisa ganggu gitu loh. Coba gini ya, kalau memang aspirasi dari teman-teman Islam menginginkan adanya amandemen dalam penerjemahan Bible dan Gospel di Indonesia ini dengan menghilangkan istilah-istilah yang diambil dari Islam atau yang diambil dari yang di luar kekristenan itu, di luar dari bahasa ibunya atau bahasa Yunani itu, ya sebaiknya ambil tindakan itu. Tindakan itu diambil, harus dilakukan, karena cuma itu satu-satunya untuk menghentikan percaci makian, permusuhan, dan adu ujaran kebencian antara Islam dan Kristen di media sosial. Karena dampaknya luar biasa loh. Bukan hanya sekedar dampak di media, bahkan bisa berdampak ke real life, bahkan bisa berdampak di kehidupan nyata. Nah, ini yang tidak disadari oleh pemerintah, ini yang tidak disadari oleh Kementerian Agama, ini yang tidak juga disadari oleh ormas-ormas agama, baik Islam maupun Kristen. Harusnya ada semacam forum komunikasi kah, atau forum silaturahmi kah, atau simposium apapun itu gitu loh. Bukan malah membiarkan perdebatan itu terus terjadi. Kasihan. Negara kita terlalu besar untuk diaduk-aduk atau dipecah belah gitu. Kita nggak perlu harus nunggu puluhan tahun toh hanya untuk menanti presiden, menanti pemerintahan yang bisa mewujudkan aspirasi dari teman-teman Islam itu. Kalau bisa dilakukan dari sekarang, ya lakukan saja. Kalau bisa dilakukan dari sekarang, ya sekarang lah dilakukan. Gak perlu harus nunggu sampai berpuluh-puluh hingga beratus-ratus tahun toh. Kalau bisa lakukan sekarang, ya sekarang gitu loh. Sayangnya lagi dan lagi kita masih berlindung di balik narasi Bhinneka Tunggal Ika.
Sayangnya kita masih berlindung di balik kata toleransi yang disalahgunakan. Toleransi yang disalahartikan. Ini yang menjadi problema sebenarnya. Orang di sini sudah menyalahgunakan dan menyalahartikan apa arti kata toleransi itu sendiri. Hingga prakteknya prakteknya ya jadi seperti ini. Pembegalan atau pencurian, istilah-istilah dari yang bukan dari bahasa ibunya orang Kristen, bahasa Yunani itu dibiarkan gitu saja. Makanya harus ada keberanian, ada courage gitu loh, dari pemerintah dan juga dari para aktivis-aktivis keagamaan agar kita jangan mudah jangan membiarkan ini tuh terus terjadi gitu loh. Jangan membiarkan ini terus terjadi. Seenggaknya para stakeholders itu harus membuka mata tentang ini gitu loh. Jangan terus bersembunyi di balik kata toleransi atau terus bersembunyi di balik kata Bhinneka Tunggal Ika, negara Pancasila dan sebagainya, sehingga percaci makian seperti yang saya simak belakangan ini tuh terus ada gitu loh. Jadi makanya biarlah kalau mau toleransi yang benar itu ya harusnya tiap agama itu menggunakan bahasa ibunya masing-masing dong. Jangan malah mengambil dari bahasa ibu ajaran agama orang lain gitu. Kalau Islam bahasa ibunya adalah bahasa Arab, Yudaisme bahasa ibunya adalah bahasa Ibrani, Hindu dan Buddha bahasa ibunya adalah bahasa Hindi. Wih, Mang Adi. Ya sudah, itulah. Kita jangan saling mengganggu gitu. Ya, sekian, terima kasih. Sampai bertemu lagi di Chatterbox lainnya. Bye.